Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dan percayalah bahwa kasih Tuhan senantiasa melimpah bagi kita. Hari ini program pembacaan Alkitab kita dalam program Balap sudah sampai di Yeremia pasalnya yang ketiga sampai pasalnya yang kelima. Dan mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Yeremia pasal 3 sampai pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat. Dengan judul renungan kita adalah menghancurkan ilah-ilah dalam hidup. Ketika membaca pasal-pasal dalam program Balap kita hari ini, kita bisa melihat bagaimana bangsa Israel dan bangsa Yehuda yang digambarkan sebagai dua saudara yang sama-sama tidak setia kepada Tuhan. Keduanya berzina dengan menyembah ilah-ilah di bukit-bukit pengorbanan, ilah-ilah lain. Tuhan begitu mengecam kedua bangsa ini dan dikatakan dalam Yeremia 3 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang ke-8, Israel diberi surat cerai, tetapi Yehuda tidak takut malah dan tetap bersundal. Perceraian yang dimaksud terjadi ketika Samaria jatuh ke tangan Asyur dan penduduknya ditawan ke pembuangan pada sekitar tahun 722-721 sebelum Masehi. Dan ini terjadi karena ketidaksetiaan mereka kepada Tuhan. Yehuda yang pada saat itu luput dari peristiwa tragis ini rupanya malah tidak jera dan tetap bersundal dengan berhala-berhala. Sungguh memang terlalu ya. Namun begitulah memang keadaan yang terjadi pada zaman itu. Tapi kita juga melihat Tuhan begitu setia kepada umat yang dikasihinya. Ia begitu teguh dalam kasih karunia-Nya kepada kita dan tak kenal lelah dalam kasih-Nya. Inilah sebabnya mengapa Ia juga memanggil bangsa Israel untuk kembali. Dalam Yeremia pasal 4 ayatnya yang pertama dikatakan, "Jika kamu mau kembali, hai Israel, kembalilah kepadaku." Padahal sebelumnya dikatakan Tuhan begitu murka dengan sikap dan perilaku yang dilakukan oleh kedua bangsa ini yang sungguh memang keterlaluan. Tapi sungguh luar biasa bukan Tuhan kita. Tuhan mau menjangkau umatnya. Ketahuilah bahwa Tuhan kita, Dia akan selalu tertarik untuk memulihkan segala sesuatu, menyembuhkan apa yang rusak. Tapi tentu perlu ada perubahan. Allah menganugerahkan kasih-Nya dengan mengampuni kesalahan dan menyucikan kita dari dosa kita. Namun kita tidak dapat berharap untuk menerima pengampunannya jika kita tidak siap menghadapi dosa dalam hidup kita. Dalam artian kita selalu jatuh dalam dosa. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk datang kembali kepada Tuhan, bertobat dan berubah jika dalam hidup kita masih ada ilah lain ataupun berhala lain yang dapat mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Entah itu mungkin pekerjaan kita, karena kesibukan kita sehingga kita melupakan Tuhan, atau mungkin kesenangan-kesenangan kita yang membuat kita larut dan mengesampingkan hal-hal yang membangun iman kerohanian kita, seperti misalnya berdoa, beribadah, dan membaca Alkitab. Ilah lain juga bisa merupakan kenyamanan kita. Kita merasa baik-baik saja sampai kita tidak memerlukan Tuhan. Ini bahaya. Seperti ayat yang kita baca dan kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 3 sampai pasal 4 ini, di mana tidak akan ada cukup ruang dalam sebuah hubungan untuk tiga pribadi, Tuhan, kita, dan ilah lain. Jika kita telah membagi loyalitas kita terhadap Tuhan, maka akan selalu berakhir di mana Tuhan menerima ruang lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, singkirkan ilah-ilah kita, ilah-ilah lain, dan bergembiralah hanya karena Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.